Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di One Science School. Berikut adalah kelas Mastering Microsoft Word. Kelas ini sebenarnya diperuntukkan bagi mereka, mahasiswa ataupun siswa ataupun pekerja yang menghendaki untuk mengambil sertifikasi digital literasi, yakni IC3. Bersama saya, Maizal Isnin. Jadi, ICT Certification atau Internet and Computing Core Certification merupakan sertifikasi keahlian yang bersifat umum dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi atau TIK yang berstandar global serta merefleksikan keahlian TIK terkini dan relevan bagi dunia kerja maupun dunia pendidikan. Apa saja yang diujikan di IC3? Jadi yang diujikan di IC3 antara lain Computing Fundamental, Key Application, and Living Online. Computing Fundamental adalah dasar-dasar penggunaan komputer, mengakses menu, membuka, menutup, menginstal, dan lain sebagainya. Itu adalah dasar penggunaan komputer. Key application adalah penggunaan beberapa aplikasi yang penting, misalnya seperti Microsoft Office, Microsoft Word. Dan memang sebagian besar untuk testing ini melihat penerapan dari Microsoft Word. Saja adalah Living Online. Living Online misalnya kita perlu untuk mengakses suatu website, terus bagaimana caranya step by step mengakses website. Nah, itu yang akan diakses dari IC3 Certification. Jumlah pertanyaan dari setiap ujian ada 45 dan juga memiliki waktu 45 menit untuk menjawab setiap bagian dari ujian tersebut. Skor kelulusannya adalah 800 dari 1000 untuk Computing Fundamental, 750 dari 1000 untuk Key Application, 960 dari 1000 untuk Living Online. Dan masa berlaku sertifikat ini adalah seumur hidup. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa akses link yang ada di sini. Baik, berikut adalah contoh soal ICT Certification. Jadi pertama yang perlu diperhatikan di sini adalah soal instruksinya ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi sangat penting untuk mampu memahami instruksi bahasa Inggris dengan baik untuk bisa sukses mengikuti sertifikasi ini. Selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi, kita tidak bisa menggunakan shortcut sebagaimana biasanya kita gunakan di aplikasi Word pada komputer. Misalnya Ctrl C, Ctrl V, itu tidak bisa gunakan, melainkan kita harus buat dia secara manual. Dengan cara misalnya blok, selanjutnya klik kanan, copy, dan pilih tempat untuk paste, klik kanan, Ctrl V, klik kanan, paste. Tidak bisa menggunakan shortcut. Sebagai contoh, di sini kita diminta untuk mengganti semua bold text dengan italic menggunakan aplikasi atau menggunakan tools find and replace. Bagaimana caranya? Nah, sebagai jawaban yang benar, berikut adalah step by step yang bisa diikuti, yakni dengan masuk ke bagian home, editing, replace, find and replace, terus pilih more, dan selanjutnya itu adalah step baku dan merupakan jawaban yang benar dari contoh soal pengerjaan IC3 Digital Literacy Certification ini.
Oke, selanjutnya, apa yang akan kita pelajari dari kelas ini? Kelas IC3 Certification Mastering Microsoft Word yang akan dipelajari diantaranya adalah pertama, Basic Typing and Formatting. Basic Typing and Formatting itu kalau di Microsoft Word adalah menu Home. Di sana ada jenis teks, ada ukuran, warna, heading, numbering, dan lain sebagainya. Adalah bagian dari Basic Typing and Formatting. Selanjutnya adalah Insertion and Design. Insertion dan design adalah misalnya kita diminta untuk menginsert gambar, menginsert video, atau membuat suatu gambar dari objek shape yang tersedia. Nah, itu kita menggunakan tools insertion and design. Kemudian ada references. References ini diantaranya adalah table of content, bagaimana kita membuat table of content atau daftar isi, terus membuat daftar pustaka, membuat caption gambar, caption tabel, dan lain sebagainya, membuat tabel of gambar, table of table, daftar tabel. Itu kita gunakan references. Selanjutnya ada reviewing tools. Reviewing tools adalah biasa digunakan saat kita bimbingan tugas akhir, skripsi. Di sana misalnya kita melakukan bimbingan secara online, kita kirim file ke dosen, dan dosen melakukan penilaian, reviewing, jika ada koreksi, ada komentar, nah itu diterapkan di bagian reviewing tools. Terus kita bisa track apa-apa saja yang menjadi perbaikan, apa yang sudah diperbaiki, apa yang dihapus, apa yang diganti, diperbarui, itu juga bisa dilihat di reviewing tools. Sebenarnya reviewing tools ini mungkin sangat jarang sekali dipakai, namun di sisi lain dunia sana, reviewing tools sangat penting dan sangat membantu untuk proses bimbingan tata tulis antara student dengan supervisornya. Selanjutnya ada data protection. Data protection adalah misalnya kita membuat suatu file dan file tersebut hanya boleh dibaca saja, tidak boleh dirubah. Maka kita harus atur dia, passwordnya, dan lain sebagainya di data protection. Mainly citation ini adalah bagian dari references tools yang digunakan untuk mempermudah kita membuat daftar pustaka. Formatting, layout, and printing ini aturan-aturan dari ukuran kertas, model printoutnya, leaflet kah, atau double sided kah, atau booklet. Nah, itu kita akan pelajari di bagian ini. Capaian akhir dari pembelajaran ini diantaranya diharapkan peserta dapat menggunakan Microsoft Word dengan lebih smart dan efektif, yakni dengan mampu menggunakan berbagai jenis tools yang tersedia pada Microsoft Word, sehingga aktivitas menulis menjadi lebih menyenangkan dan tentunya lebih produktif pada akhirnya. Baiklah, kita akan masuk kepada bagian pertama, materi 1 tentang Basic Typing and Formatting. Yang perlu diperhatikan terlebih dahulu, pastikan bahwa komputer Anda sudah terinstall aplikasi Microsoft Office Word, dan kita sangat rekomendasikan untuk menggunakan Microsoft Office 365. Microsoft Office 365 sebenarnya mirip dengan Microsoft Office 2016 dan juga mirip dengan Microsoft Office 2010. Ya. Namun sedikit berbeda dengan Microsoft Office 2007. Tapi secara keseluruhan,
menu-menunya juga tata letaknya sama, penggunaannya sama, namun ada beberapa part mungkin sedikit berbeda. Kami sarankan untuk mengupgrade ke versi terbaru. Nah, pertama kita akan berkenalan dengan tools-tools yang ada pada bagian menu home. Saya yakin sekali kita semua sudah mengetahui dan bahkan memahami bagaimana cara menggunakan tools-tools yang ada pada menu home ini. Di sana ada text name dan lain sebagainya, numbering, spacing, heading, copy paste, find and replace dan lain sebagainya. Secara garis besar, icon yang tersedia itu cukup merepresentasikan fungsi dari menu-menu tersebut. Namun sebelum itu, pastikan diaktifkan navigation. Caranya dengan klik view, pilih navigation pane di checklist. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah kita melihat heading, subheading yang telah diaktifkan. Baiklah, kita tidak akan membahas semua menu yang ada. Saya yakin kalian semua sudah memahaminya. Namun saya akan bahas beberapa common mistake yang terjadi dalam penulisan, khususnya yang berkaitan dengan menu home. Pertama adalah line spacing. Line spacing dalam penulisan seringkali secara otomatis terdapat spasi antara dua paragraf, padahal kita tidak menginginkannya. Sebagai contoh, seperti teks yang ada pada layar, antara paragraf 1 dan kedua terdapat unintended spacing atau spasi yang tidak diinginkan. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah pertama-tama blok terlebih dahulu kedua paragraf tersebut, terus pilih spacing, remove space after paragraph. Nah, apabila belum berpengaruh, kalian bisa ulangi ini 1 atau 2 kali lagi. Tujuannya untuk mendeactivate dan reactivate formatting ini. Jadi tidak ada masalah. Silakan dicoba. Bagian selanjutnya adalah pengaturan heading atau bab. Heading atau bab ini sangat penting, tujuannya untuk mengetahui level misalnya. Tapi sebelum itu, kalian bisa lihat dulu video berikut ini.
Jadi heading ada yang namanya heading, subheading atau bab dan subbab dan seterusnya. Penting untuk keperluan konsistensi penulisan, format bab, subbab, dan juga untuk mempermudah penyusunan daftar isi. Yang perlu dilakukan adalah untuk membuat heading ya. Pertama-tama siapkan dulu judulnya, judul dari headingnya. Setidaknya setidaknya ada satu paragraf di bawahnya. Selanjutnya beri judul bab 1 Microsoft Word. Selanjutnya klik heading 1. Klik kanan modify, maka akan tampil modify style seperti yang ada pada layar. Silakan atur nama font, terus ukuran, ketebalan, dan warna. Selanjutnya pastikan only in this document-nya terpilih dan juga automatically update-nya di checklist. Klik OK dan terapkan juga untuk heading tingkat 2 dan tingkat 3. Aduh. Oke, setelah kita mengatur heading tadi, sekarang kita akan lihat bagaimana cara mengatur penomoran heading. Jadi, ini contohnya ya, contoh common mistake-nya, inkonsistensi yang terjadi. Jadi misalnya kita ada subheading, pengaturan format heading, terus ada juga subheading selanjutnya 1.2, 1.3, pengaturan penomoran subbab, terus ada subheading. Bagaimana dengan subbab? Nah, kita lihat inkonsistensi yang terjadi. Pertama adalah jarak antara tepi dengan awal angka. Terus jarak antara angka dengan awal kata dari judul heading tersebut. Di sana terjadi inkonsistensi antara 1.2 dan 1.3. Nah, untuk menghindari inkonsistensi tersebut, kita bisa terapkan penomoran pada heading. Terus juga caranya adalah kita akan lihat tahapan selanjutnya. Nah, caranya blok heading yang akan diberi nomor, klik multi-level list, define new multi-level list. Nah, di sana kalian akan lihat tampilan seperti yang ada di kanan bawah itu. Perhatikan enter formatting phone number. Sesuaikan dengan heading. Jika heading 2, maka penulisan berformat 1.1. Selanjutnya perhatikan posisinya. Alignment at. Nah, alignment at yang ada pada multi-level list itu menunjukkan jarak dari rata kiri, yakni dalam contoh ini di set sebagai 0 cm. Teks indent at menunjukkan jarak nomor dengan teks di sampingnya.
Sebagai hasilnya dari apa yang sudah kita terapkan tadi, dengan menerapkan heading 1, 2, dan 3, terus menerapkan numbering heading, subbab, dan sub-subbab, maka output yang dapat dihasilkan seperti yang ada pada layar dan video yang telah di-play tadi. Jadi dengan cara yang sederhana tadi, kita sudah mampu membuat penulisan secara efektif dan juga memiliki formatting yang konsisten. Jadi inkonsistensi formatting dapat terhindari sehingga pekerjaan kita dalam menulis pun jauh lebih simple, mudah, dan juga menyenangkan. Selanjutnya, apabila terdapat pertanyaan berkaitan dengan basic formatting and typing ini, silakan diskusikan melalui Google Classroom yang sudah kita buat atau live video conference menggunakan Google Meet. Buat appointment-nya di Google Calendar dan invite saya di isnianmainzal@gmail.com. Demikian penjelasan dari tutorial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.